Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jurnal Bujang. Episode ke 18. Oke, gimana puasanya? Udah mau Aman. beres nih. Iya ya. Heeh. 3 hari lagi ya Iya, boleh dicek tuh udah ada lagu Fitri di link kita. di playlist. Heeh. Playlist lagu ya. Iya, dibuat dalam satu malam. Wes, kita masang kuriang. Sangkuriang satu malam jadi satu lagu ya. Iya. Sangkuriang bikin 1000. Jadi hari ini kita mungkin ya ngobrol-ngobrol ya. Tadi si Jabo mau ngomongin soal lebaran. Aku bingung lebaran ngomongin apaan. Ah. Lebaran paling hahaha nanya kapan nikah. Ya, Tapi kan. ini sih yang jadi budaya modernnya. No. Jadi budaya di khususnya di tanah Jawa modern. Mhm. Entah itu di Jawa Barat, Jawa Timur atau Jawa Tengah. Setiap beres lebaran tuh kenapa siang itu pengen ngebaso anjing dok. Noh, Asli anjing. masa keluarganya udah rusak bakso sih? Nah, ini mah entah di Jogja gitu nya atau di Bandung gitu nya temen kadang suka ngajakin weh. Iya Baso sih. nah siang Iya siang. sih, iya sih kayak Apakah itu cuman ajang balas dendam udah lama nggak ngebaso siang-siang gitu ya? mungkin. Iya sih, aku juga sempat punya temen kayak gitu juga beres dari kuburan biasanya tuh. Ya, siang-siangan lah pokoknya habis sholat Id, salam-salam terus silaturahmi sama tetangga-tetangga tuh. Mhm. Terus nyekar, beres nyekar itu ngebaso anjing. Beres ngebaso udah udah ngebaso kan palingnya jam 1 jam 2-an. Vibe lebarannya udah hilang. Ngebaksonya penutup ya. Udah penutup lebaran cuma segitu doang padahal. Nggak paham itu kok bisa gitu. Aing nggak berani komen karena Aing nggak ngelakuin ya. Ya orang sebagai pelaku berarti Hmm. orang sebagai pelaku rata-rata bukan rata-rata tuh ya. Udah berapa kali lebaran kayak gitu terus anjing. Terus Aing Manis sendiri ngerasanya kayak gimana kalau ngebakso misalkan? Sebenarnya nggak apa-apa sih biasa aja cuman anjing coba mana ya nanti lebaran besok Nah, keluar pasti loba ini nggak basoin. Iya, Aing juga merhatiin. Aing juga merhatiin, cuman nggak apa ya, karena Aing di keluarga yang dominan Minang ya. Dominan nginep. Minang, Oh, Minang. Minang Padang. Kita enggak tuh kayak udah beres makan itu langsung kita ke warung Padang enggak. Bosan anjing. Masalah karena kalau udah kumpul keluarga ya kita masakan Padang gitu, Iya. ngapain kita? Sama ngeopor juga ngeopor. Tapi kan Anda nggak buat bakso kan? Bakso Malang gitu kan? Enggak bisa. Bukan nggak bisa ya, lebih ke effort anjing. Effort bisa deh. Mungkin juga gara-gara di Padang juga nggak ada bakso Padang mungkin ya. Bisa. Jadi gitu biasa aja gitu di Padang gitu ya. Ya, bakso mah di mana-mana sih. Tapi ya. khusus orang Jawa gitu ya itu ya. Banyaknya kayak gitu. Heeh. Ya, kurang paham sih, Aing nggak berani komen. Serius, Aing nggak berani komen karena emang nggak ngerti anjir. Kalau ini deh, kalau budaya belanja waktu lebaran gimana, Dok? Ada Kalau nggak di mana? orang aya, cuman nggak harus itu. Nggak seharus itu. Itu juga gara-gara kebawaan sama arus kan karena di Jawa Barat, di Jawa Timur, Jawa Tengah kan emang vibe-nya kayak gitu kan. Nah itu kita kebawaan karena kita tinggal di daerah sini. Ya, Nah ikut-ikutan lah iya ya. karena teman-teman ngajakin. Biasanya Ah. kan kalau gitu kan bareng temen ya Iya, kan. iya, Kalau iya, udah bener. umur 12 tahun ke atas kan bareng teman kan. Dibekalin sama orang tua. Heeh. Nah, Sok belanja, cenah. nah iya gitu Tapi loh. kan kalau misalkan dilihat bukan apa ya, dilihat lebih jauh. Dilihat dari apa ya namanya? Nggak dilihat dari daerah lah misalkan. Toh si toko-toko oranye, toko hijau juga nggak ada diskon besar-besaran gitu loh di lebaran, Dok. Ya itu wajar sih. Karena Kenapa tuh? mereka kan karena ngikutin Ramenya ya? ramenya karena dulu sebelum ada itu juga emang udah rame. Lebaran tuh Iya. sebelum Sebelum ada ada toko hijau, ya. toko oranye juga sebelum itu malah lebih rame kan, malah lebih rame offline kan. sih ketang. Mana bayangin kalau tuh di Jalan Gatot Subroto Cimahi. Gatot Subroto tadi di mana? Jalan Gatot Subroto tuh pas lagi ada tulisan Welcome to Kota Cimahi Oh, yang dari BRI belok kanan. BRI belok kanan. Nah, kan? Nah, ya kalau lurus ke Cianjuang, kalau ke kanan kita Lalu Bandung, lalu. itu Gatot Subroto. Oh iya. Itu sepanjang jalan kalau malam hari H, pokoknya 3 hari H sebelum lebaran Nah, itu penuh. Hamin 3 Iya, H-3 itu penuh parah pol aja. gitu ya. Iya, di alun-alun sampai situ ramenya. Hmm. Aing juga nggak tahu, Aing berapa kali datang dan
Ya karena hype dulu emang kasarnya seneng aja gitu karena kumpul jalan-jalannya gitu ya, atau ngeliat cewek ya kan, iya. lari-lari kan sana kan. Terus juga ngajak jalan sama saudara gitu ya. Iya, walaupun sebenarnya jujur kesel karena pas lagi udah nyampe beli baju cuma satu, jalannya panjang amat, capek anjing. Gitu loh. Berarti emang udah budaya dari dulu lah ya. Kalau Budaya, misalkan kayaknya. lebaran harus beli baju baru tuh ya. Kalau harus aing nggak tahu ya, kalau aing pribadi nggak. Aing juga nggak pernah sebenarnya ya. Kalau harus sih nggak tahu ya, cuman kalau untuk beberapa orang mungkin kembali suci jadi pengennya pakai pakaian yang bersih yang baru. Aing teh mau nge-analogiin itu gitu lah. Kenapa di bulan Ramadan teh banyak orang apa-apa teh dibaruin gini kan? Apakah gara-gara ngikutin kata Idul Fitri sendiri yang membuka lembaran baru gitu ya gini Mungkin kayaknya mungkin kayaknya dulu ya Ramayana atau Buana atau Matahari dia nggak up slogannya kayak gitu, ya mungkin ya kayak logika aing berarti ya, jadi kayak kayak misalkan kayak lahir baru, pakaian baru, misalkan kayak apalagi gitu. mungkin waktu itu mah tahun-tahun 90-an mah kan Mall baru lagi. Lebaran tuh deket sama tahun baru anjing, tahun 90-an mah kan semakin kesini kan semakin maju ya. Iya, muter sih sebenarnya ya. Paling sekitar tahun 2035-36an lah kenal nanti lagi ya. balik lagi Ya kalau tahun depan juga udah mulai kenal Januari kok. dulu Maret tahun depan, tengah Maret. Iya, tengah Maret udah mau mepet Februari Maret kan. 2030-an lah. 2000 enggak lah. Iyalah 5 tahunan mah. 2000 sekarang kan 2023, 2024, 2025 udah mulai kenal lagi itu Januari Desember tuh. Biasanya tuh kan aing hitung sebulan 2 kali Ramadan tuh 1 bulan gini kan. Misalkan teh awal Maret sama akhir Maret gini kan. Paling hitungannya kayak gitu sih. Sekarang kan masuknya akhir ya. Akhir Maret kayak gitu. Nah, yang tahun 90-an kemarin kayaknya emang dibangun hype di situ tuh. Bisa. Jadi sekalian lebaran, tahun baru, udahlah tanggung baju baruin sekalian. Iya, sama Natal juga ya. Sama Natal itu emang liburan paling mantap tahun itu kan. Cuman aing masih kecil. Tapi Natal tuh kenapa ya kalau misalkan hari-hari besar itu diskon-diskon itu gede banget ya? Nah, itu juga menariknya. Aing sempat kepikiran kayak gitu. Kenapa yang di up-nya teh yang soal lebaran, Natal, tapi yang agama-agama yang lainnya ya kayak gitu kenapa nggak di up gitu ya? Nggak diadain promo nyepi misalkan. Anda itu minoritas. Ini hari raya nyepi misalkan teh. Ya kan minoritas, Pak. Mayoritas di kita kan Islam, mau digimanain lagi? Di India ada nggak ya? India juga, India juga kan ada mudik, Pak. Di India ada mudik? Ada mudik yang sampai dia satu yang sampai ke atas keretanya ya? Ada di India tuh, kayaknya itu udah budaya Asia deh. Kayaknya budaya Asia, cuman mungkin nggak seramai di Indonesia. Indonesia kan emang jumlah populasinya juga banyak. Masa Aing punya teman di daerah jiran Malaysia, dia kalau pagi nanya gitu ya dia pulang, cuman nggak seramai di Indonesia kayak pulang macam-macam itu, enggak, biasa aja. Jumlah penduduk sihnya modelnya yang ingin. Dan juga kalau yang Aing tanya orang-orang yang mudik ke daerah-daerah Jawa, dia malah lebih seneng macet-macetannya itu. Vibe-nya beda ya? Iya, mana gimana sendiri? Mana kan orang Jawa ini. Aing Aing sempatnya tuh mau motoran bukan. Ya katakanlah dari Bandung ke Jogja ya. Tapi bukan masa mudik. Sepi. Jadi kurang ramai, cuman waktu lebaran anjing ngajarin sorangan ge geunaheun sia. Terus yang bikin senengnya teh ketika orang capek nih, ke rest area minggir. Mas mau kemana mas? Iya, kata-kata gitunya ya. Jadi ceritanya teh kemana? Aing inget sejak itu sih gitu bawa motornya si Mas Joko. Mas Joko itu kan platnya kan K dia. Plat anjing lu. Iya, Aing lupa platnya apa ya. Pokoknya dia platnya plat Blitar Cepu gitu. Bukan Blitar, Blora. Blora Cepu gitulah. Nah, Mas, arep nangen di. Jadi juga kan bisa bahasa Jawa dikit-dikit akhirnya. Arep nang Cepu, Mas. Itu yang bikin yang bikin mudik rame. Tapi aing sumpah gelinya tuh sama bahasa-bahasinya. Ayo bareng Mas, bareng padahal di jalan mah. Di jalan mah anjing macet bodo amat. Aing pernah juga kayak gitu. Aing dari Jogja, Si orang itu teh, Mas, bareng saya mau ke Ciamis. Anjing, Aing waktu lihat ke belakang, bangsat lila pisan. Ada bus, set.
hilang aja. Bukan tunggu ada juga. Iya, terus Aing lepas-lepas di mananya? Lepas-lepas di Gombong itu nggak tahu Kebumen. Main tinggalin tadi. Bareng-bareng tapi sama-sama asik sendiri sih. soalnya. Iya. Sama-sama sendiri. Tapi ya. emang asik sih. Aing waktu dulu di Cikarang juga kan kena arus mudik di Karawang kan. Oh itu yang namanya macet ya Allah. Kalau Aing sih lebih gak suka sih. Iya. Aing karena Aing emang orang yang gak suka macet ya. Pas lagi giliran pulang kayak gitu macet, anjing Aing gondok anjing. Ya apa ya? Vibe setahun sekali modelnya. Iya. Vibe setahun sekali kalau misalkan nggak mudik tuh kayak nggak lebaran rasanya. Iya sih. Masalahnya juga Ya. beberapa orang juga kan pernah yang waktu mudik yang kalau nggak salah tuh waktu tol baru jadi itu. Brexit. Ya Brexit waktu baru jadi itu Yang tuh. berbes exit itu ya. Itu kan agak sepi ya karena mobil masuk sana semua. Iya. Ya, itu juga termasuk Itu kan tragedi kan itu juga kan. Tragedi Nah, 3 hari 3 iya, malam ya iya. macetnya. Dan itu tuh temen aku ngomong katanya, wah lebaran sekarang mah nggak rame katanya. Kenapa gitu? Jalannya Kurang sepi. macet katanya. Wah, Anjir, kurang macet. Aing geleng-geleng bangsa. Tapi emang anjing yang dikejar itu gitu loh. Iya, maksudnya apa sih gitu. Cuman ya mungkin untuk saya pribadi, Aing pribadi karena emang orang yang nggak suka macet juga dan emang mudik juga nggak terlalu jauh karena nggak mudik juga saya tetap pulang gitu. Jadi Nah, ini juga nggak pernah nggak pernah ngambil momen-momen eta gitu. Cuman ya kalau ada dananya mah ya diberangkatin lah. kalau Aing pribadi hype kayak gitu Aing hindari sih. Nah, Kalau orang pribadi. terus satu lagi nih yang bikin Aing penasaran tuh. Orang teh kan di Bandung misalkan ya, orang di Bandung. Nah, waktu lebaran nanti orang kudu di Jogja padahal kan dosa-dosa orang di Bandung nih. Ya makanya. Maaf-maafannya di sana anjing saya di sana nggak punya bukannya nggak punya dosa Kenal aja kagak Iya, gitu. gitu. Hablum minanasnya kan enggak Iya, gitu. harus hablum minanasnya maaf-maafannya di sana gitu loh. Aing kan kadang suka bingung di situ Aing. Ini apa ya namanya? Buah dari mudik itu apa gitu loh. Iya, mungkin ya ketemu sama keluarga juga Bisa, ya. kan, gitu ya. Memperpanjang silaturahmi sih. Mengecek apa sepupu ada yang cantik atau enggak. Ini dulur Aing aya sih Bur. Tapi dulur anjing. Tapi hukum menikahi sepupu itu boleh loh. Iya, boleh gitu. boleh asalkan bukan satu ibu. Satu kakek, Jadi gini, misalkan nih, satu kakek, satu nenek. iya satu kakek satu nenek boleh. Boleh gitu? Boleh, cuman bukan satu ibu, jadi bukan darah keturunan dari wanita. Dari bapak, Dan misalnya nih, Aing kan dari bapak orang, terus bapak orang punya adik cewek. kakeknya bapak nih. Iya. Kakek neneknya bapak. Nah, terus bapak kamu punya adik atau kakak? Iya, cewek. Cewek. Terus punya anak cewek. Ah. Nah, Aing boleh itu. Boleh ya? Boleh kecuali kalau misalkan Aing dari ibu. Turunan dari ibu. Nah, dari ibu terus punya anak cewek, nah itu nggak boleh. Oh, ada kayak gitu. Nah, ya itu emang ada hukumnya. Aing nggak tahu Aing kira kalau misalkan dari kakek atau nenek masih nggak boleh. Aing Iya, mikir. kalau itu masih boleh. Kalau misalkan udah di atas buyut atau janggaware udah budeg gitu, boleh gitu keren. Nah, itu boleh itu. Kalau itu Soalnya boleh. kan masih apa ya, binnya tuh masih 3 gini. Yang penting nggak ada keturunan dari ibu, nggak ada keturunan dari wanita, karena yang maaf ya kan kalau yang yang nggak boleh itu karena kan kalau perkawinan saudara itu bakal ada penyakit yang namanya penyakit keluarga ya, entah itu maaf autisme terus apa yang namanya Aing lupa itu tak ya tahu. gitu-gitulah pokoknya penyakit yang langka lah biasanya. Nah itu tuh Cacat genetik. cacat genetik. Nah kalau dari cacat genetik itu biasanya diwariskan dari wanita kan. Nah, kenapa kalau dari wanita kita nggak boleh ngikutin? Ya itu karena ada satu darah itu. Sedangkan kalau misalkan dari bapak sama ibu kan ceweknya beda. Ibu orang dari ibu ini kan beda kan. Iya. Gitu. Oh ya, tanya menarik. Oke, Aing baru tahu. Itu ada. Cuman ya itu mungkin perlu. Alah, paruh anjing banyak baterai, Gusti. Udah 13 menit 13 menit 14 menit ya udahlah. Langsung ditutup aja paling ya. Bentar, Aing terangin dikit lah. Ya, begini Pak. Nah, oke, jadi intinya dari ini kayak mati lampu goblok. Pokoknya intinya bagi Anda yang ingin menikahi sepupu, janganlah malu-maluin. jangan inilah, jangan yang satu darah, yang satu ibu gitu ya. Tolong dikaji lagi aja ya. Saya juga ngomong belum tentu benar ya. Tapi saya pernah dengar seperti itu gitu. Dan untuk yang mudik semoga selamat sampai tujuan. Selamat sampai tujuan. Semoga salam buat keluarga di sana ya. Iya, salam buat sepupunya yang cantik. Iya. Boleh juga. Oke, boleh. gitu aja ya. Kalau misalkan senang silahkan di like, dan kalau misalkan nggak senang boleh di dislike.
Terus jangan lupa juga komen untuk nambah-nambah literasi kita juga ya. Kita suruh bahas apa gimana gitu juga boleh ya. Menarik. Jangan lupa kalau misalkan menurut Anda menarik, boleh di-subscribe, bunyikan tanda lonceng. Gitu aja palingnya. Ya udahlah. Ya oke ya. Selamat berlibur. Selamat berlibur Buat ya. yang sekolah atau yang udah kerja ya. Iya, sampai ketemu Sampai lagi ketemu lagi di di jurnal episode selanjutnya. berikutnya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.